surat seri nyari lara kelirik kepa mojang priangan diraksukan kabayang nampihan cahayana dan dosen sederhana mojang priangan mundi sangkayun mundi sinjang-jang mundi lerok denok mojang priangan mojang priangan mojang priangan. Sawala Kebon Awi hadir sebagai media informasi dan media kreasi bagi para pegiat budaya yang tentunya diharapkan mampu membawa angin segar bagi pengembangan pemajuan kebudayaan. Akan hadir, kita harapkan hadir setiap berkala tentunya, dan tentunya ini akan merupakan bahan bagi semua kabupaten kota yang akan menyampaikan informasi tentang budayanya bisa melalui Sawala Kebon Awi. Sawala Kebon Awi akan hadir di channel atau di kanal YouTube Disparbu Jabar dan Budaya Jabar. Jadi nantikan, selalu nikmati, hadiri, dan tentunya apresiasi Sawala Kebon Awi. Jangan lupa saksikan Sawala Kebon Awi di kanal YouTube Disparbu Jabar dan Budaya Jabar. Dan tentunya juga hal ini akan menjadi media informasi yang terbaru dari sisi seni pertunjukan di Jawa Barat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, urang tiasa tepang deui tangtosna dina acara Sawala Kebon Awi. Leres pisan. Masih keneh di sarangan Kusim Guring, Gilang Jaya Handika. Sarang abdi Mayang Krismayanti. Oke, alhamdulillah urang teh mayangnya masih dalam rangka Sawala atau diskusi ya, ngeunaan ngaguar nilai-nilai budaya anu aya di Jawa Barat. Di Jawa Barat leres pisan. Tah gitu. Tangtosna nilai-nilai budaya anu bakal dibahas mengenai bagaimana perkembangan budaya kita dalam situasi kondisi pandemi atau aya singkatanana AKB geuningan naon AKB naon teh. cobi AKB teh. AKB teh adaptasi kebiasaan baru. New normal teh pangintennya pemirsa leres pisan. Perkembangan siga kumaha engke urang guar sasarangan. Kita bahas sama-sama dengan narasumber yang hebat-hebat pokoknya namanya. Muhun leres pisan. Gitu. Saha wae tangtosna Kang Gilang? Upami telepatnya aya 2 narasumber. Muhun. Kahijina? Anu kahijina ieu teh aya hiji pemuda. Pemuda idaman sanes. Pemuda idaman. Aduh, pemuda idaman yang sangat yang sangat mahir atau ahli di bidangnya. Iya, motekar pangintennya. Tah eta motekar teh dina bidang digital, dina bidang multimedia. Leres. Pokona mah dina modernisasi mah manehna nomor hiji. Leres. Nyata aya sanes nyata aya Kang Aji. Kang Aji, ya. Muhun. Anu kadua aya? Aduh, aya saha sok. Anu kaduanya eta aya Bapak Ismet Ruhimat. Leres pisan anjeunna teh salah sawios budayawan, artis oge. Artis sinetron atau artis sinetron sanes. Sanes. Salaras nama anjeunna teh salah sawios dosen pasca sarjana. Wih, keren. ISBI Bandung. Ari mana wi teh? Ai hiji deui, kumaha? Founder Samba Sunda oge. Luar biasa. Ari sugan teh anu namina Pak Ismet Ruhimat teh pemain sepak bola. Nah, pemain sepak bola. Apaan aya pemain timnas namina? Oh gitu. Ismet Sami. Alah waroskeun Pak Ismet ayeuna. Sanes pemain sepak bola ieu mah. Sanes, ieu mah benten deui. Ieu mah artis. Oh, siap. Kumaha wae pembahasanana guareun urang sadaya, urang langsung wae camukanya, urang piwarakan narasumberna. Mangga haturan. Kayak kalau Pak Ismet sareng Kang Aji dihaturanna. Haturan. Hayu urang calik wae Kang. Enggak. Waalaikumsalam. Mangga calik.
dihaturanan. Mohon. Iya, khusus korsina ge di warnaan biru. Mohon, ieu mah kangge sumbernya teh Mayang. Mohon leres. Mohon mangga. Aduh, alhamdulillah kumaha damang Pak Ismet. Alhamdulillah. Kang Aji Alhamdulillah saya pada sehatnya. Mohon. Cobi dicek heula Kang. Cek sound. Cek sound. Dalam lepan sakedik. Mohon alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Mohon mudah-mudahan orang setarasan di pasien kesehatan. Alhamdulillah atas nyempetkeun waktos Pak Ismet sareng Kang Aji. mohon hatur nuhun. Urang sasarangan ngaguar teh anu tadi ditaroskeun ya Kang Gilang. Ya, alhamdulillah urang teh ieu teh dina volume kedua nya. Mohon volume kedua. Naonnya ngaranna teh episode meureunna mun dina sinetron teh mah episode kedua Sawala Kebon Awi. Leres pisan. Nah, sawala ieu tangtosna ngobrolkeun, ngadiskusikeun naon bae anu kejadian atau napi apa aja yang terjadi dalam perkembangan budaya khususnya budaya Jawa Barat nya teh Mayangnya. Mohon leres. Tah atuh meureun ayeuna teh masih keneh dina kaayaan pandemi. Leres. Kumaha kiat-kiatna gitu sapertos kitu pangintennya apa, Kang. perkembangannya seperti apa, harus bagaimana gitunya. Dalam mun dirasa-rasa mah urang ge da bingungnya yang harupan menghadapi pandemi, kebiasaan baru gitu kan. Tantangan anu sangat berat pangintennya Kang, kanggo para seniman, gitu oge kanggo pelestari budaya anu sanesna gitu. Leres pisan. Mending urang teruskeun langsung wae. Sae mangga bade saha anu naros? Da abi mah upami abi narosan mah teh acan siap. Ulah narosan, ieu mah naros wae Oh lah. naros siap. Siap teh Mayang. Tah, kebetulan kita kan masih dalam keadaan pandemi, ada adaptasi kebiasaan baru gitunya anu biasa nama urang teh tara make ieu helm herang gitu teh naon atunya lah gitu. Gitu. Biasa tara make masker ayeuna mah kedah ngangge masker, kedah ngangge. Naon teh face shield, sanitizer, berarti kan ada kebiasaan-kebiasaan baru anu ku urang dilakukeun. Tah ayeuna mah meureun ngobrolkeun kebiasaan baruna khusus ngeunaan budaya-budaya. Mohon Nah, kitunya teh Mayang. Nah, bagaimana caranya pandemi ini teh supaya tidak jadi hambatan untuk perkembangan budaya? Tah kiat-kiatna seperti apa? Bagaimana visualisasinya terhadap perkembangan budaya? Urang taroskeun wae anu kahiji mah panginten urang ka Pak Ismet we heula. Mangga. Kebetulan dia kan sebagai dosen Pascasarjana ISB Bandung, sebagai akademisi, pelaku budaya oge, bahkan dina naon teh perjalanan seni na. Karir dalam keseniannya itu luar biasa. Tos kaditu ka dieu. Tos ka mana wae kira-kira Pak? Kasurade. Atau Kasurade maka Sukabumi nya. Ari Manawi teh ka mana? Sudah melanglang buana, karyanya juga sudah banyak yang disidikan, ya, didokumentasikan, bahkan sampai kurang lebih ada 30 album karya musik ya Pak Ismet ya. Luar biasa. Makanya dia kalau ngobrol masalah tentang kesenian dan budaya, dia paling luar biasa. Jadi kurang langsung taroskeun wae. Kita langsung tanyakan kepada ahlinya. Nah, Pak Ismet, kira-kira ini bagaimana Bapak, cara pandang Bapak sebagai akademisi atau bahkan sebagai pelaku seni, pelaku budaya dalam melihat perkembangan budaya dalam pandemi sekarang ini atau adaptasi kebiasaan baru? Kira-kira siga kumaha ta Pak? Sebetulnya ada dua hal ya yang saya melihat. Pertama, ada sesuatu atau misalkan kalau lihat dari seni budaya yang praktis saja ya. Misalkan saya pelaku seni dan teman-teman yang lain juga saudara-saudara kita yang lain sama pelaku seni. Ada yang mulai memang dari awal itu juga dapat dikatakan terdampak sebagai sebuah keberuntungan. Ada yang memang tidak beruntung juga sih sebetulnya dengan situasi seperti ini. Artinya ada dua hal penting. Misalkan contohnya waktu itu saya memang tidak mempersiapkan untuk COVID berkarya itu ya. Karena memang dari dulu konsistensi berkarya itu terus menerus. Dan ketika pandemi itu dihadapkan ya kita tetap aja jalan terus misalkan seperti itu. Tetapi kebanyakan kan situasi seperti ini dihadapkan pada situasi yang memang misalkan kelompok-kelompok yang baru bermunculan, baru renghap situasi sudah tidak memungkinkan sebetulnya yang menjadi persoalan diadaptasi kebiasaan baru kan begitu. Nah mereka-mereka inilah yang sebetulnya
mungkin dihadapkan pada situasi yang tersulit gitu. Jadi ruang gerak mereka ya jangankan untuk berkembang menghadapi situasi seperti ini, juga mereka perlu betul-betul konsentrasi terhadap kebiasaan baru juga saya pikir sudah menjadi sebuah handicap atau persoalan mereka tersendiri ya. Lain lagi misalkan dengan kelompok-kelompok yang sudah established atau lingkung-lingkung seni yang memang dari awalnya sudah terlihat mapan terus ya, dan akhirnya sebetulnya bukan dikatakan mereka siap menghadapi, tapi karena memang jalur mereka sudah memiliki kekuatan tersendiri, meskipun tentunya dalam arti bukan berarti bertahan dan bisa berkembang, tapi ini memungkinkan supaya ada dua pilihan atau dua kemungkinan yang terdampak dan yang diuntungkan dan dihadapkan pada situasi yang memang sulit sebetulnya seperti itu gitu. Tapi kan setiap karya yang paling penting untuk bisa dilihat oleh kita ini atau seniman pelaku adalah mengorientasi sesuatu yang sebetulnya lupakan saja kalau saya secara praktis ya, kalau baru dalam bahasa Inggris mah what is the left to discover, terus aja. Apa yang masih tersisa untuk kita cari aja gitu ya. Artinya misalkan begini, ini Kang Aji dia pakarnya di bidang IT, misalkan di bidang media dan lain-lain. Saya pikir itu menjadi, kalau kita menemukan cara baru tentu akan membantu pasti secara holistik ya, secara menyeluruh gitu. Jadi mari kita melihat situasi the invisible enemy ini menjadi suatu tantangan saja gitu. Jangan mengeluh, dan memang situasi semua tidak hanya berkesenian, semua kehidupan kan dihadapkan pada the invisible enemy seperti ini ya. Jadi ya kalau kuncinya kita bisa menemukan format yang baik buat perkembangan, baik itu kehidupan, seni, kebudayaan yang lain, politik dan lain, saya pikir ya akan sama saja seperti itu. Oke, jadi Pak, kalau buat mereka sebetulnya kan tantangan baru tuh bukan hanya sekarang ya Pak ya? Ya iyalah. Dari dulu juga ada tantangan-tantangan pastinya. Betul sekali. Nah, berarti untuk mereka yang sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sekarang juga tidak jadi persoalan sebetulnya ya Pak ya? Ya boleh dikatakan, cuma kan kita tidak boleh riak ya untuk persoalan ini. Tetap saja kita juga harus prihatin dengan teman-teman yang memang betul-betul terdampak oleh situasi seperti ini. Sekarang kan kuncinya mari kita mengembangkan prinsip-prinsip. Kalau kelompok yang sudah berhasil, bagilah pengalaman itu kepada teman-teman yang atau saudara-saudara yang memang sangat membutuhkan untuk kita dukung seperti itu ya. Jadi kebanyakan jangan sampai berpikir sebagai seorang artis yang besar pun kita merasakan bahwa kita terdampak ya. Saya pikir terlalu naif juga ya, tidak harus terlalu berpikir ke sana sih. Teman-teman saya yang sudah menggelar yang artis-artis besar kan sebetulnya juga kita harus jujur-jujuran lah gitu ya, antara terdampak dan mendampak gitu juga menjadi sebuah orientasi tersendiri gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi pada prinsip, mungkin ya Pak, jadi si pandemi atau misalkan keadaan sulit seperti itu bukan jadi sebuah hambatan ya Pak? Iya. Jelas. Justru harus jadi peluang. Betul sekali kan. Gitu, harus makin kreatif gitu. Orang kreatif kan harus berpikir begini. Sesuatu yang datangnya positif atau sesuatu yang datangnya menghalang harus jadi konsep kan gitu ya. Ya gitu artinya. Jadi kita harus berpikir bahwa apapun yang baik dan buruk itu harus jadi tantangan dan harus menjadi sebuah konsep baru, itu saja. Kira-kira Bapak dulu terhalang oleh apa bisa berkarya seperti itu? Kalau ngobrolin tentang halangannya. Iya. Ya saya pikir juga garis manusia itu garis kreatif, semua punya lokus tersendiri dan punya sebuah persoalan tersendiri dan tantangan tersendiri dan manfaat tersendiri jelas gitu, meskipun beda-beda pasti ya. Jadi setiap yang tadi kalau pertanyaan saya jelas, kalau dulu ketika saya dihadapkan pada proses kreatif, tantangannya banyak, tantangan kultural, kita harus berhadapan dengan senior-senior, dengan para ahli-ahli seni yang notabene juga harus kita hargai karena manfaat yang kita dapat juga dari olah pemikiran kreatif mereka seperti itu.
lebih ke persoalan kultural seperti bagaimana meruangkan etika sama mereka, menghargai tanpa mengurangi kedisiplinan kita berkarya seperti itu ya. Seperti itulah sebetulnya. Kalau saya melihat tantangannya ya tantangan kultural saja gitu. Ya, tantangan luar biasa sekali ya Kang Gilang. Luar biasa pisan. Nah, tantangan-tantangan tersebut bisa dijawab oleh orang-orang yang kreatif. Betul gitu sekali. Tema yangnya. Sebenarnya kalau misalnya kita kreatif mah ternyata si hambatan justru bisa jadi peluang anu tadi. Iya, menjadi peluang, menjadi ide dan konsep baru mungkin ya Kang Gilang. Nah, menghadapi hal-hal yang demikian, kita kan perlu menyesuaikan. Di mana zaman sekarang cek paribasa mah aya PSBB lockdown teu meunang ka mana-mana. Laras, sakola oge teu kengeng ka mana-mana, teu kengeng ka sakola pangintennya. Ya, jadi kejadiannya fenomena yang terjadi sekarang itu hampir mungkin 80% orang cenderung menggunakan media digital. Media digital, teknologi tema yang itu hampir 80% orang ketergantungan dengan adanya handphone atau mungkin laptop, internet dan lain sebagainya. Nah, ngobrolin tentang masalah virtual, tentang digital, iya aya nu ahlina. Muhun, leres pisan Kang Gilang. Aya saha ahlina teh? Aya Kang Aji. Nah, muhun. Mangga atuh patarosan nu mimiti bade Gilang bade ti Mayang. Mangga. Abi bade narosan ka Kang Aji teh asa kumaha? Deg-degan. Deg-degan. Sabetos nu galaknya. Abi mah kadang ditaros. Nyarios. Tuh. Kedah ditaros cenah bade nyarios we gitu. Dari mangge masker mah cigana teh galak pisan gitu. Manyun. Ka ieu teh kabayangna teh ternyata ari dibuka mah murah senyum. Murah senyum. Laras pisan. Kebetulan Kang Aji ada salah satu narasumber kita yang masih muda. Kalau Pak Ismet sudah muda. Sudah muda. Jadi mudanya mungkin sudah terlewat beberapa waktu ke belakang. Nah, ini masih muda. Muda. Ada Kang Aji yang bergerak di bidang IT, multimedia dan lain sebagainya teh Mayang. Laras. Tadi teh ngobrolkan tentang virtual. Nah, namun dalam hal ini kemarin virtualnya teh bukan hanya sekedar ngobrolin aplikasi, kuota sinyal, bukan itu ya. Tapi lebih bagaimana sih peranan IT multimedia dalam perkembangan budaya kebiasaan baru teh ya, dalam kebiasaan. Panginten sejauh mana sih platform digital mempersiapkan konsep-konsep di era pandemi gitu ya, kanggo pertumbuhan budaya panginten. Kumaha kiat-kiatna, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan seperti itu Kang Aji. Siap. Kumaha kira-kira? Saya sedikit akan menyambungkan dari pertanyaan Kang Gilang tadi ke Kang Ismet terhadap menghadapi apa tantangannya saat itu. Karena saya juga memperhatikan beliau di awal-awal, tantangan beliau adalah menjadi progresif. Dia kan berangkat dari wilayah tradisional, sementara pemikirannya, idenya itu di wilayah progresif. Tentu saja air yang tenang itu merasa terganggu sehingga beliau pasti mendapatkan banyak tantangan dari kesenian, wilayah seni pertunjukan tradisional saat itu. Nah, ini kita kembali lagi ke era sekarang yang adaptasi kebiasaan baru. Ini juga sama hubungannya. Akang-akang, teteh-teteh, seniman yang terbiasa tampil di depan banyak orang, kerumunan orang, tiba-tiba harus terbiasa tampil di depan lensa. Ini juga satu penyesuaian yang tidak mudah. Dan kita juga belum tentu, belum tahu titik akhirnya itu kemana. Yang hanya kita bisa lakukan adalah upaya untuk tetap eksis di zamannya. Ini adalah zaman transisi antara pertunjukan analog dan pertunjukan digital. Jika sebelumnya fungsi para videografer, fotografer melakukan fungsi dokumentasi, mendokumentasikan kegiatan pertunjukan. Nah, sekarang tuh beda fungsinya, jadi fungsi kreasi juga. Jadi setengah di kreatornya, di seniman, setengahnya di pembuatan konten digitalnya. Jadi membuat konten digital, kami menyebutnya konten digital. Bukan lagi mendokumentasikan kegiatan kesenian,
tapi membuat satu produk digital yang bisa dinikmati, area cakupannya lebih luas ya teh. Karena tidak lagi yang di depan kita, yang di depan panggung, tapi ini di depan layar yang dimana alam dunia nonton. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang harus dibuat oleh para konten kreator, para seniman, supaya itu bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Nah ini tantangan kita semua ke depannya. Kurang lebih itu, tapi bahwa sekarang kita sedang mengalami gagap terbiasa di panggung, sekarang harus terbiasa bikin video klip lah kasarnya begitu. Oke, jadi kalau mungkin dulu ada istilah demam panggung, kalau sekarang ada demam lensa mungkin ya. Demam kamera apa ngintennya? Demam kamera, soalnya tadi kayak kerasa aura beda. Deg-degan pisan, leres. Nah itu sebuah kebiasaan baru juga. Luar biasa. Banyak hal-hal yang terjadi di zaman sekarang teh, khususnya dalam masalah budayanya. Tadi kan sudah dibahas sama Kang Haji. Ternyata ada kebiasaan baru, masalah IT juga, di mana dulu mah hanya sekedar fungsinya dokumentasi, sekarang jadi kreasi, bisa jadi kreasi. Nah, sejauh mana menurut Kang Haji pentingnya peranan IT dalam perkembangan budaya atau kesenian khususnya gitu? Dari segi saya sangat penting, Kang. Dari segi saya sangat penting karena bagaimanapun ada atau tidaknya pandemi, wilayah digital ini harus digarap oleh semua seniman. Terlebih lagi seniman-seniman yang memang dia kreator handal ya, yang memang yang mempunyai produk original. Karena kalau tidak akan ada orang lain yang memanfaatkannya ke digital. Jadi kembali lagi ke kita. Untuk seniman-seniman yang konvensional, yang di tatap muka gitu, juga harus membiasakan dengan sistem yang berlaku digital. Karena beda Kang, sistem penyebarannya beda. Kalau dulu itu bisa satu grup kesenian misalnya, dia sangat unggul sampai bisa ditabeh di mana-mana. Nah, di dunia digital tuh beda lagi urusannya. Bedanya? Bedanya kalau bahkan yang ini kelas unggul nih, ini yang receh lah. Yang kelas receh ini dengan dia membuat konten yang bisa, faktornya salah satunya adalah konsisten. Karena dia terus menerus sehingga dia membuat diferensiasi, orang lebih tertarik. Ini ada faktor di luar keseniannya, ini faktornya sains. Angkanya kita jadi lebih lihat, yang main sistem algoritma. Kita bisa lihat yang view kita berapa, yang like kita berapa, yang tidak like berapa. Tapi itu semua, baik like maupun dislike, algoritma itu dia nggak punya perasaan. Dia menganggapnya orang perhatian ke situ. Sehingga dia bahkan bisa jadi lebih mengungguli yang kasusnya anggap saja yang ini membawakan lagu originalnya, yang ini ngecover. Bisa jadi yang ini lebih unggul ketimbang yang penyanyi aslinya. Betul sekali Kang. Saya juga Teteh Mayang. Gimana, ini Kang? bukan baru-baru, dari dulu, dari zaman televisi mungkinnya, bukan sekarang mungkin pindah platformnya ke kayak YouTube, ada Instagram atau dan lain sebagainya. Kalau dulu kan masih zaman televisi, itu saya juga sering dengar permasalahan kayak gini. Nah, cenah anu ditampilkeun teh geuningan anu kitu, ari anu jararagona henteu ditampilkeun. Nah, itu ada kesan seperti itu dari beberapa seniman. Nah, itu mungkin karena salah satunya persoalan yang tadi teh gitu ya. Anu hiji mah cenah jago, tapi dalam hal digitalisasi mungkin dia kurang digarap, kurang menggarap. Akhirnya bukan salah senimannya ya sebetulnya, bukan salah terhadap skillnya, tapi mungkin kurang melihat peluang-peluang lain. Betul, dan merasa di wilayah yang dia tekuni itu sudah established gitu. Grup-grup kesenian yang sudah established dia nyaman di situ, sehingga ini sisi perubahan zamannya, sisi perubahan budayanya tidak diperhatikan gitu.
Nah, jadi terlalu statis dalam zona nyamannya masing-masing mungkin ya. Gitu Pak. Ya kalau saya sih sebagian orang kadang-kadang begini ya. Platform digital misalkan, kita berkarya dalam platform digital harus melihat contoh YouTube. Kenapa orang tiba-tiba misalkan jadi curhat karena YouTube ditinggali viewernya seetik gitu. Padahal proses rehabilitasi mental itu sebetulnya tidak harus dengan cara-cara seperti itu. Konsisten aja sebetulnya. Karena apapun dijawab dengan konsistensi. Kita harus konsistensi itu salah satunya adalah kita bertahan dengan ruang waktu misalkan. Kalau misalkan cara-cara seperti itu dilakukan tiba-tiba, geningan sok aya, tiba-tiba muncul jebret gitu jara radi, itu mah lagi. Tapi ketika kita melihat peluang-peluang keumuman, peluang-peluang yang lebih umum, maka disinilah tempatnya bahwa YouTube atau platform-platform digital sebenarnya bukan tempat curhat untuk bisa melihat sebagaimana kita bisa diapresiasi orang. Kan kita tidak tahu situasi seperti itu. Tapi peluang itu harus dijadikan karena apa? Yang membuat kita eksis itu adalah kita konsisten dan bisa dilihat pergerakan kita sampai kemana, progresnya, sampai mana kualitasnya, dan sampai bagaimana keberanian kita terus melihat perkembangan. Sebetulnya itu sederhana saja. Kalau misalkan tiba-tiba, kan kebanyakan begini ya, nanti sahur manuk istilahnya tanya, wah orang itu bikin yuk grup digital bro, sampai yang sudah tadinya punya grup kuat tiba-tiba letik gue ada di kamar gue bisa kayak gini. Jadi, nah ini sebetulnya bukan salah, tapi kalau saya melihat mereka pandai tapi menggunakan dengan cara yang memberikan antibiotik yang salah gitu. Jadi yang namanya konsep kan harus juga dibarengi dengan hal-hal yang keahliannya. Konsep itu memang konsep, tapi juga perlu keahlian dan perlu keberanian untuk menempatkan pada hal-hal yang proporsional seperti itu. Nah sekarang banyak kalau dilihat tiba-tiba misalkan sebuah grup Karawang Bojidora yang terkenal tiba-tiba ikut platform-platform yang di kamar gue bisa itu jangan salah. Ketika nanti mudah-mudahan situasi kembali normal, mereka juga akan sulit lagi kembali ke hal yang normalnya gitu. Nah, itu juga tantangan sebetulnya seperti itu. Ya jangan begitu, mungkin saya juga akan tertimpa persoalan itu ya ketika tiba-tiba dunia kembali kepada dunia realitas yang sebenarnya belum tentu juga situasi itu sesuai harapan juga seperti itu. Karena mungkin sekarang kalau kelamaan situasi ini juga berlanjut, orang sudah akan nyaman di sana juga. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya, gitu pangitan Kang Gilang. Semua. Anu inti nama kedah proporsional pangitannya. Jadi konsisten juga. Leres. Jadi salah satu poin penting dalam menghadapi tantangan. Ya gitu. Makanya kan orang Sunda mah sekuduki ya. Pindah cai, pindah tampilan. Kedah emut. Iya teh antara terbuka wawasan teh, sareng jadi bingung oke sebenarnya. Karena ini sangat banyak yang penting, hal-hal yang penting harus kita ambil. Ciga kumaha kelanjutan anak, ulah waka ka mana-mana. Ulah waka mana-mana. Kayak orang lajeng gendi di sesi selanjutnya teh Mayang. Siap. Ulah waka ka mana-mana masih tetap di Sawala Kebon Awi. Tadi salira imut kasaha Kang Gilang tetep asih nyeredet udunkeun leunyeun sor teh Mayang wengi tadi kabandang rasa simpati perah asih tumerus kabantun lenyap Kang Cepoten deui kecipta imut salira
mun kuring panutanana. Aduh, harus pisan Kang Cepot. Halusnya. Lelebna kedaling rasa kanggo salamina Teh Mayang Hanjakal imut salira ngalanglang tepung salangku teu acan dumugi ati Kang Cepot tos angkat deui. Aduh, meniraosieun pisan. Masya Allah pisan. Teh Mayang pokoknya mah love you lah. Raoseun pisan ya Pak Ismet kacapihan saha atuh nu ngacapin nya. Wah, Aduh. Kacapi digital. kacapi digital leres pisan. Jadi Atas kebawa lebet prinsip deh itu. ana teh ka season 2 Iya. di Sawala Kebon Awi. Masih kayaknya di Sawala Kebon Awi, Leres Teh Kang Mayang. Gilang. Allahu Akbar keheula. Teh kayaknya dipurag-purag gitu Kang Gilang. Kabar Karunya. Tuh, jadi Beli weh, di sesilan ku hideung. Cepot tah. Jambulna ka mana? Tadi Jambul jeung nang murah Murah. Oh, jambul lagi digital lain nama Kang. digital. Jadi Biasa engke aya di ketinggalan jambulan. dina layar. Luar biasa. Luar biasa. Jadi perkembangan digital teh ternyata wabahna ka mana-mana. Leres. Virus digital teh. Virus digital teh. Gitu nya. Tangtosna positifnya Kang. Positif. Luar biasa. Buat kami para pembuat konten digital, lagu barusan saja itu bisa saya buat jadi beberapa genre itu. Bisa ke arah komedi, bisa jadi cinta-cintaan, bisa diwawaas. Itu saja sudut pandangnya sudah banyak gitu. Dari lagu hanya satu lagu itu. Ya, beda Luar hari biasanya kan. buat konten kreator mah Leres. sama Terry bisa jadi beberapa konten. Berarti untuk semua seniman mungkin ya. Ya. Butuh orang-orang yang pemikirannya seperti itu. Nah, Kanggo betul. makin berkembang gitu ya seniman. Hari biasanya kan kapungkur mah ngalagu di panggung aya Entah nyawer saya balik gitunya. gitu. Ternyata lamun dikolaborasikan dengan digital Leres. ternyata itu bisa jadi sesuatu yang baru yang lebih banyak variannya, bermacam-macam rasa gitu ya, kayak permen. Iya, Gitu. dan setiap seni pertunjukan itu dia harus membangun tim digitalnya sendiri. Karena dia akan mengcustomize sisi seni pertunjukannya. Lagu tersebut dilihat dari sisi pandang saya bisa jadi seperti A. Dari sudut pandang senimannya mungkin tidak mau dibuat jadi jenaka misalnya. Iya. Sementara saya pengen membuat yang sisi humorisnya. Nah itu kan justru para senimannya yang tahu sisi mana yang diunggulkannya, sudut mana yang diunggulkannya, itu yang harus diolah menjadi sebuah pertunjukan digital yang memang spesifik ke target yang dituju. Ini ada yang unik di dunia digital tuh, dia akan diperhatikan orang kalau beda. Nomor satunya beda, bagus itu nomor 2. Jadi beda dulu ya. Beda nomor dulu. Satu mah. Ya, sehingga dia diperhatikan orang. Ini sama aja seperti di budaya yang sebelumnya, ya banyak grup musik, tapi kemudian lama-lama yang bagus ketahuan seperti apa. Itu pun sama seperti salah satu contohnya musik ini gitu. Iya. Ciga Jepang baheula Teh Mayang. Kumaha Kang? Dalam musik barat khususnya Pak Ismet pasti tahu. Salah satu pengkarya musik itu ada yang sangat beda, yang karyanya sampai sekarang masih dikenal. Naon cobi? Nah, musik itu kan berkaitan dengan bunyi. Mohon. Nah, ada salah satu karya siapa kalau kurang tahu namanya, lupa lagi. Dia memainkan musik tapi tidak ada bunyi satupun. Nah, dengan alasan ternyata diam itu juga bagian daripada bunyi. Tak itu teh karya saha dengan Pak Ismet. John Cage. Tak itu teh karena beda daripada biasanya sampai sekarang masih terkenal. Beda itu jadi poin yang luar biasa kalau
di hadapan layar kaca atau ya dalam artian digital mahnya itu jadi salah satu penarik salah lah satu gitu. daya tarik tersendiri gitu ya. Tapi harus diikuti, harus diperbaiki kemudian menjadi bagus ya. Beda saja, tapi kemudian dia tidak berkembang menjadi bagus ya, akan kelibas juga dengan orang lain yang berkembang menjadi bagus gitu. Jadi biasanya kan seperti ini ya, apalagi yang sifatnya digital, platform yang umum aja seperti sekarang YouTube gitu ya. Ada hal-hal yang beberapa faktor yang membuat atau faktor yang dijadikan sebagai attention getter gitu ya. Salah satunya adalah intensitas stimuli ya. Misalkan yang pertama itu ada movement, ada gerakan gitu ya. Orang kan cenderung melihat lebih senang yang bergerak gitu ya, itu gerakan. Terus intensitas stimuli. Terus yang tadi yang dibicarakan Kang Aji. Jadi yang tadi juga sama Kang Gilang. Kelapa sekedap intensitas cau muli. Stimuli jadi rangsangan. Beda ari anu awal mah ieu teh kapupina teh cau muli gitunya da lapar. Ya, jadi kan gerakan umumnya gitu. Jadi kalau orang-orang disiplin ilmunya di psikologi komunikasi misalkan, itu teh dijadikan senjata. Salah satunya bagaimana orang menaklukkan massa misalkan seperti itu. Contohnya kapungkur, tokoh senior maestro juru kawih Ibu Titi Fatimah ya. Nah dia punya model itu. Mun di Sunda mah aya Wanda, aya Sora, Rupa, dunia gitu ya. Banda di gitunya opat. Nah sebetulnya kultur itu di dalam strategi atau ilmu komunikasi itu aya dina poin-poin eta. Di antawisna tadi teh kahiji ada gerakan movement, ada intensitas stimuli, terus novelty kebaruan teh tadi. Dan yang paling penting adalah diulang-ulang, konsistensi. Nah itu akhirnya orang sebetulnya begitu. Jadi kalau ingin, tapi ada juga misalkan siga nyogok jalur khusus teh hanya. Ya mungkin orang yang nyogok pakai jalur khusus mah orang-orang nu kategori sok norak lah gitulah. Karena apa? Norak juga sebagai sebuah strategi untuk orang supaya bisa secara instan memiliki hal-hal yang lebih prestatif, bisa saja terjadi seperti itu. Ya kadang apresiator juga beda-beda selera ya karena kan seperti itu orang di TikTokan seperti itu tiba-tiba jebret viral gitu jadi jalmi gitu ya. Nah, cuma kan persoalan bagaimana menjadi orang itu dan kelas seperti apa kan kita juga punya harus memiliki sebuah argumen ya tiba-tiba begini dengan model begini tapi kita yang berjuang secara kultural filosofis ideologis gitu maju-maju per detik misalkan seperti itunya ya itulah dinamika karena apa? Ruang digital itu hal yang semua egaliter. Sasahage bisa jadi jenderal, bisa jadi presiden dan bisa mendewakan diri sendiri gitu. Itu. Nah, itu hasilnya. Jadi ini kayak ada dua dunia berbeda gitu. Kayak dunia baru semuanya awalnya dari bawah lagi gitu. Jadi semua harus berjuang lagi termasuk para grup kesenian-kesenian yang sudah meraksasa. Dia harus beradaptasi lagi dengan yang lain yang memang sudah di digital duluan. Gitu. Ya, sebetulnya kalau saya lebih yang dikatakan new normal atau istilahnya AKB apapun adaptasi kebiasaan baru sih sebetulnya satu aja kalau dari saya mah mengganti kebiasaan saja gitu. Bagaimana kita bisa mampu mengganti kebiasaan itu saja kuncinya. Jadi pada dasarnya nilai yang ada dalam kesenian ataupun budaya mah tetap Pak. Ya iya. Hanya masalah kebiasaannya aja yang harus diganti. Ya itu. Jadi kadang-kadang kan misalkan di ruang konvensi misalkan tradisional gitu kan, ya akan sangat sulit ya. Kultur sudah berregenerasi seperti itu tiba-tiba harus mengganti kebiasaan juga kan. Ya itu makanya akhirnya orang mengeufemismekan atau menghaluskan dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Padahal mah cek kasar mah geus ganti kebiasaan maneh da mah tuntutan geus lain gitulah jika gitu kasarna mah. Daek heug teu kajeun gitu. Nah, itu kan sebuah sebuah pilihan. Semuanya pada ruang opsi gitu. Hayang maju ieu modelna gitu. Seperti itu. Artinya kan semua
perlu perimbangan pilihan. Oke. Tak, iya ge aya kapanasaran oge mang. Kumaha sorot Jadi teh, rada kumaha gitu nya. Nah, kita kan katakanlah sebagai orang Indonesia punya budaya ketimuran. Atau misalkan punya budaya Sunda atau budaya masing-masing. Nah, kira ada kekhawatiran nggak Pak ketika menghadapi kebiasaan baru atau semacam ya proses modernisasi, ada kekhawatiran nggak kalau budaya kita, nilai-nilai tradisi kita tuh terkikis dan kemudian hilang? Ada kekhawatiran ke situ nggak Pak kira-kira? Kalau untuk ruang pandemi saya mah bangga karena orang sudah tidak mau mengekspansi lagi kebudayaan orang. Gus pusing kumanehna sorangan kayak gitu. Jadi ya akan lebih khawatir tidak ada pandemi sebetulnya ya. Kalau saya mah lebih ekstrim berpikir seperti itu. Namun apapun yang harus menjadi persoalan bersama yang saya katakan dari awal sebagai sebuah invisible enemy itu ya adalah peluang bagaimana kita mencari kalau misalkan begini, mencari dan meningkatkan kualitas hidup aja seperti itu. Kualitas hidup ya dari kesehatan, lahir batin gitu ya. Kalau sudah begitu kan kita bisa berpikir jernih nih gitu ya ke sana, lari ke sini, lari ke sana gitu kan. Kalau nggak bisa begitu coba kumaha akan sangat sulit kita menghadapi situasi yang lebih progres. Sementara ruang ancamannya itu udah sangat sporadis seperti itu. Kita maunya rek cicing gitu ya seperti itu. Makanya orang kreatif itu adalah orang yang selalu berpikir di luar kecenderungan umum. Satu. Dan selalu ingin lolos dari persoalan-persoalan keumuman gitulah. Sekarang anggap saja pandemik itu hal yang umum. Kita cari aja peluang di luar kecenderungan itu gitulah. Oke, luar biasa sekali ya Kang. Menurut Kang Aji, kumaha kira-kira? Iya, sama prinsip-prinsip dasarnya sebetulnya seperti itu, bahwa pandemi ini tidak boleh menjadikan kita alasan untuk kemudian kita tidak berkreasi. Ini saya senang men-split gitu ya. Kalau dulu para pembuat video atau foto itu fungsinya hanya fungsi konservasi, hanya fungsi mengarsipkan saja. Iya. Nah, sekarang tuh terlibat jadi fungsi inovasi. Sekalian yang seniman-senimannya harus berinovasi. Karena cara berpikirnya kemudian dia harus keluar dari zona yang sekarang terjadi ini kan. Untuk bisa bertahan hidup dia harus cari celah untuk bisa berkembang di adaptasi kebiasaan baru ini. Tidak untuk meninggalkan konsep lamanya, tapi kemudian menambah poin dirinya untuk masuk ke wilayah yang baru, untuk bisa berkembang ke era yang baru ini. Ini yang disebut beradaptasi dengan zaman gitu. Oke. Karena jika tidak hadir, jika para seniman originalnya tidak hadir, orang lainnya akan hadir. Jadi sekarang saja sudah kita beberapa hal kadang mempermasalahkan kenapa sih nunari na ciga kieu wae bisa rame. Ya iya rame karena nu alusna eueuh. Oke. Jadi yang bagus, yang original juga harus keluar. Saya mendorong semua seniman pertunjukan untuk kemudian bukan bermigrasi ya, maksudnya menggarap wilayah digital ini. Untuk apa? Untuk hadir. Sehingga tidak yang ditakutkan tadi kemudian meredup gitu. Dianya harus tetap hadir. Tapi capek, bahwa capek karena dia harus membuat satu hal yang baru lagi, harus beradaptasi lagi. Nilai-nilai budaya atau nilai tradisi hilang tuh karena justru tidak bisa beradaptasi mungkin ya. Sama hanya kayak ya makhluk hidup lainnya ketika tidak bisa beradaptasi punah. Iya betul sekali. Jadi harus ada sinergi justru ya antara nilai-nilai budaya dengan kemajuan zaman atau modernisasi itu harus jadi sebuah sinergitas yang bagus ya. Iya, Kang Gilang terkait dengan kolaborasi seni pertunjukan dengan digital, apakah ada contohnya yang sudah Aji lakukan mungkin atau Bapak Ismet si pertunjukan dan digital
didokumentasikan atau seperti apa gitu contohnya Kang? Salah satu yang saya lakukan 10 tahun terakhir ini adalah mengarsipkan satu kesenian tari asli Jawa Barat, yaitu Jaipongan. Ini saya melakukan fungsi konservasi. Saya menyelamatkan dulu nih secara arsip, sudah betul. Dan saya melakukan itu dengan penuh kesadaran ini dibuat digital dan diproyeksikan untuk masa yang akan datang. Itu baru sisi konservasinya. Sisi inovasinya sedang digarap. Bagaimana seni pertunjukan khususnya tari Jaipongan juga ini supaya tetap bisa dinikmati dan kemudian terbuka dengan inovasi. Salah satu kuncinya adalah terbuka dengan inovasi. Ini akan ada teknologi-teknologi baru di semua hal ya, tidak hanya di bidang kesenian. Nah, ini harus saya berpikir bagaimana supaya tari Jaipongan, kalau ini satu kesenian ya, dia harus kemudian masuk ke setiap eranya ke depan. Begitupun dari seni karawitan, dia bagaimana mengadaptasi setiap perubahan untuk tetap bertahan, bahkan bisa berkembang. Jadi tidak hanya konservasi, tapi ke wilayah inovasi ini. Dan salah satu ininya adalah melakukan terobosan-terobosan baru. Bahkan mungkin hal-hal yang belum terjadi saat ini. Memproyeksikan apa yang akan terjadi ke depan, kemudian peluang itu dimanfaatkan untuk si seniman ini berinovasi. Kurang lebih begitu, bahwa setiap insannya, setiap kitanya harus berpikir eksploratif gitu ke depan. Ini akan berkembang ke arah mana nih? Yeah. Akan sulit, memang sulit, apalagi terlebih ke kelompok-kelompok kesenian yang sudah besar, karena beralihnya butuh biaya produksi yang besar. Makanya ini tadi yang saya bilang butuh customize. Tiap grup kesenian ini harus punya tim yang memikirkan digitalnya gitu. Karena akan beda arah grup musik ini akan arahnya kemana, grup musik arahnya kemana, itu yang harus dipersiapkan. Betul. Salah satu dampaknya itu kemudahan mendapatkan informasi juga salah satunya ya. Jadi kita lebih gampang mengakses kumaha sih Jaipongan. Dulu mah kalau cari Jaipongan sanggarnya harus ke daerah-daerah, ternyata jadi bisa lebih mudah. Ya. Praktis gitu ya kan. Salah satu kelebihannya juga itu dampak daripada modernisasi tadi itu ya gitunya. Meskipun ada wilayah yang kemudian dikorbankan, jika sesuatu dulu itu eksklusif gitu, dia hanya tampil di ruang-ruang khusus, tapi jika itu kemudian tidak dibuka ke ruang publik digital, maka ada pihak lain yang akan membuka itu dengan kualitas lebih rendah. Oke. Nah, kita rela nggak mereka tampil lebih dari yang benernya? Iya. Justru kan ada salah satu kasus juga, kita cari kaset zaman dulu, dokumentasi kesenian kita ternyata adanya di negara lain. Ya. Nah, untuk sekarang berarti kita justru jangan ketinggalan. Harus bisa membaca hambatan atau misalnya tantangan-tantangan itu menjadi sebuah peluang untuk terobosan baru panginten gitunya. Leres pisan Kang Gilang. Gitu. Karena takut terlalu malam, closing statement aja mungkin dari Pak Ismet atau mungkin dari Kang Haji. Silakan. Ya dari saya, kita tidak harus menunggu sesuatu, akan lebih baik menurut kacamata harapan yang sebetulnya masih bias ya. Tetap aja lakukan kebiasaan kita dengan cara-cara yang normal meskipun suasana seperti ini. Kita harus tetap fight, dan kalau boleh melakukan sesuatu loncatan, bahwa mari kita terus berjuang agar kreativitas kita harus terus diperhitungkan aja seperti itu. Karena mau bagaimanapun konsistensi memegang peranan penting, perubahan apapun kita akan tetap berada pada posisi yang pada tempatnya seperti itu. Kang Haji. Saya optimis para seniman pertunjukan khususnya di Jawa Barat juga, orang Jawa Barat malah malotekar lah, tidak tesien bahwa dia akan tergerus zaman. Saya yakin semua seniman juga saat ini lagi mikir gitu gimana cara membuat format baru supaya bisa dinikmati digital.
Nah, misalnya tuh yang Akang tadi kaset ya. Di awal-awal kaset itu orang sudah beli kaset, kemudian dia digitalkan, dia taruh di YouTube. Kan haknya jadi ke hak royalti yang pembuat kaset pindah ke sana. Tapi seiring perkembangan juga kemudian YouTube merapihkan itu dengan dicari dia royaltinya sebetulnya harusnya kemana. Jadi teknologi juga memikirkan kok kreatornya itu siapa, original kreatornya siapa. Sehingga tidak perlu takut untuk kemudian berkreasi secara digital karena ya sekarang aja tampak, karena ini berkaitan dengan angka Kang. Biasanya nabuh dia jebret sakia kalau dari dunia digital kecil, tapi dia terus menerus. Jadi kedepannya saya juga mendorong semua seniman untuk giat beradaptasi dengan wilayah digital, karena ini adalah platform sampai saat ini yang ketahuan nih arahnya kemana gitu. Saya melihat itu sebagai sebuah platform kuratif ya buat seniman. Dan saya mau memakai quote-nya Pak Ismet. Saat ini tuh para seniman yang ada di platform digital itu baru hanya sebatas bilangan. Harus berkembang sampai pada tahap diperhitungkan. Wah, luar biasa sekali ya Kang Gilang. Jangan takut berdigital, jangan takut berkembang. Leres. Buat semua seniman. Leres bisa. Itunya luar biasa. Pembahasan di Wengi Ayeuna munel padat gitunya luar biasa. Oke, terima kasih pisan. Nuhun pisan Pak Ismet sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan pencerahan. Nah, eta luar biasa tentunya dalam rangka ngaguar nilai-nilai budaya yang ada di Jawa Barat khususnya. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali tentunya masih dalam acara Sawala Kebon Awi. Hatur nuhun ke pemirsa semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, gitunya. Hatur nuhun sakali deui. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadiah tukang Gilang, ulah tepi-tepi. Paling dia. Ini pundung wae atau satu di dia. Alisin temanya. Tapi aku aduh. Pundungan Kocak lagi mas alisin. Akang Haji sorban palit nakal jika bunda Ari gitu Akang Haji sumangga cali Akang Haji ulah waka pundung Neng Haji sorban palit teh ka mana? palit naka jika pundung Kaci ka pundung deui wae. Neng Haji tong waka beli Atuh da kesel. Kakang Haji mah neng dah henteu